Kerja. Untuk yang berikutnya, Patrice Fani Hosana dari Tarakan, pekerjaan mahasiswa, sebagai mahasiswa. Rekan-rekan sekalian yang akan saya sebutkan namanya nanti akan bisa buka kameranya. Berikutnya Dandi dari Kalimantan Utara. Selanjutnya Alirmansyah, domisili Lorong Cadas, sebagai mahasiswa. Silakan rekan-rekan sekalian yang tidak terkendala bisa buka kameranya. Jika ada kendala, silakan boleh konfirmasi untuk chat di kolom chat. Oke. Selanjutnya Hamzah, domisili Jalan Gang Limau. Baik, Mas. Selamat malam. Hamzah. Selamat malam, Bu Hamzah. Terima kasih. Selanjutnya Nur Fitra Yanti, domisili Kota Tarakan, sebagai mahasiswa. Oke. Selanjutnya M. Adnan, domisili Jambi, sebagai mahasiswa. Berikutnya Rido Asran, domisili Desa Kapuk, sebagai mahasiswa. Berikutnya Valentinus Yoberto, domisili Desa Engkode, pekerjaan wira swasta. Untuk yang ada kendala bisa chat melalui kolom chat. Selanjutnya Sarah Yaroserai, domisili Abepura, sebagai mahasiswa. Oke, lanjut. Berikutnya Sarvin. Di sini dia berasal dari Sulawesi. Oke, berikutnya Onis T. Yigi Balom, domisili dari Kabupaten Jaya Wijaya, Papua, pekerjaan swasta. Selanjutnya Mitya Sioman, dan sebagai mahasiswa. Berikutnya Christabel Meredith dari domisili Kabupaten Jayapura. Oke. Berikutnya Oni Yigi Balomi sebagai mahasiswa. Oke, berikutnya Yohana Sanyi dari kota Jayapura. Oke. Berikutnya Ferry Yelipele, domisili Abepura, sebagai mahasiswa.
Berikutnya Honi. Sorry. Berikutnya Alek Elepore sebagai mahasiswa. Oke. Berikutnya Acok Milu. Domisili Tondano, Perum Unima sebagai mahasiswa. Yang berikutnya Safril Abarang. Domisili Bolangitang sebagai mahasiswa. Berikutnya Kristanto Borasudi. Domisili Denpasar Barat sebagai mahasiswa. Oke. Yang berikutnya Jenny Agustin, domisili Mamuju Tengah. Selamat malam. Udah. Oke. Yang berikutnya Honi Igi Balom dari Desa Ketima sebagai mahasiswa. Yang berikutnya Elia Nungga Nendi, domisili Bali sebagai guru. Yang terakhir Januariel Fajrin, domisili Kabupaten Mamuju Tengah sebagai mahasiswa. Baik, yang jika ada terkendala boleh konfirmasi melalui kolom chat. Jika ada yang belum disebutkan namanya atau yang belum mengisi link, ada teman-teman? Untuk yang belum terdaftar, nanti rekan-rekan bisa melalui link yang kami kirimkan melalui grup Calang. Selanjutnya, masuk dalam penyampaian materi. Kepada Bung Vicky, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bung Pangeran atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bung? Baik. Jelas terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Vicky Maulana. Baik, untuk biar tidak terlalu berlarut-larut, langsung saja. Sudah ada dua pemateri kita pada malam hari ini. Ada Kak Santoy Hades dari Perempuan Anti Korupsi dan Bung Manik, mantan Ketua BEM UI 2019. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Kak Santoy. Selamat malam, Kak Santoy Selamat Hades. malam Kak Piki, selamat malam Apa kabar? teman-teman chat dan PAK juga, kabar baik dari Jogja. Baik. Apa kabar Kak Santoy? Baik. Baik. Untuk pemateri kedua ada Bung Manik. Selamat malam, Bung Manik. Bung Manik sudah join belum ya? Tadi ada Manik. Tadi ada ya. Oke. Mental kali. Sudah ada itu tadi. Oke. Selamat malam, Bung Manik.
Masih di mute, beliau masih di mute katanya. Iya, nggak kelihatan mau unmute. Nyalain Nggak kamera bisa. nggak lama, Nick. Ya, Masih di mute, Bung. itu. Mana dia? Ada Mau Bang, unmute ada. nggak kelihatan. Ada ya? Itu Belum di dia. Sorry, unmute. sorry. Ini. Ya, halo, Ah, selamat oke. malam. Oke. Apa kabar, Bung Eh, Manik? kabar baik, kabar baik. Bung Baik. Vicky. Maaf ini pakai phone ya, karena udah apa laptopnya kayaknya kurang bagus sinyalnya. Oke, baik, tidak apa-apa. Mungkin langsung saja untuk pemateri yang pertama ada Kak Santoy. Waktu dan layar saya persilakan. Silakan Kak Santoy. Terima kasih Kak Vicky. Halo, selamat malam semua teman-teman muda. Eh, Senang sekali bertemu dengan semuanya. Nama saya Santoy Hades, panggil aja Santoy. Saya malam ini mewakili dari Perempuan Indonesia Anti Korupsi Yogyakarta. Eh, tapi saya juga bagian dari GAK LPT. Jadi cuman saat ini saya dari perempuan dari PIA Jogja kita menyebutnya. Begitu. Sebelumnya saya minta maaf tidak menyiapkan secara memadai dengan presentasi, tapi saya pikir nanti saya bisa sharing secara verbal. Mungkin saya minta bantuan teman-teman untuk mencoba menyalakan videonya jika mungkin. Kalau misalnya kendala sinyal dan lain-lain mungkin nggak apa-apa, tapi kalau bisa dinyalakan aja. Soalnya saya ada pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman respon dengan mengangguk atau menggeleng gitu. Jadi saya bisa lihat, oh sebenarnya kita eh, apa nih jawabannya kira-kira gimana gitu buat teman-teman yang bisa ya. Malam ini kali ini saya akan coba sharing secara general dulu kondisi ini ya korupsi dari sisi pelaksanaan penyelenggaraan negara, tapi tidak akan detail tentunya. Dan nanti kita akan masuk pada sebenarnya sebagai anak muda, sebagai kaum muda, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah dan memberantas korupsi ini, gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke teman-teman saat ini adalah sebagai kaum muda, sebenarnya kita itu punya ruang nggak sih untuk memberantas korupsi atau ikut ikut berperan. Ini kan mewujudkan negara bebas KKN nih. Sebenarnya kita punya ruang itu nggak untuk berpartisipasi untuk mewujudkan negara yang bebas KKN? Saya cuma lihat anggukan dan gelengan nih atau ragu. Oke, ada. Baik, baik. Terlihat juga sejumlah wajah yang pesimis. Nah, tapi jangan pesimis. Kalau misalnya kita menyebutkan ada nggak ruangnya buat kaum muda untuk mewujudkan negara bebas KKN? Jika ada, itu di mana? Tetapi jika kita jika kita menjawab tidak, tentu kita akan bertanya lagi. Sebenarnya ruang apa sih yang perlu kita rebut? Gitu. Nah, kalau boleh saya masuk sebelum masuk ke bagian yang selanjutnya, saya juga ingin mengajak teman-teman muda untuk mematahkan satu buah mitos, yaitu kaum muda adalah pemimpin hari esok. Itu sesat. Kaum muda itu pemimpin hari ini. Jadi jika teman-teman merasa bahwa pemuda ada, oh kita punya giliran ya nanti, oh tidak, itu justru itu kaum muda adalah pemimpin hari ini. Jadi jangan mau terjebak dalam mitos bahwa anak muda itu akan nanti ada umurnya kok dengan sejumlah perangkat yang memang membatasi itu. Tentu dengan disclaimer ya, saya tidak sedang mengendorse paslon tertentu karena saya, ya jadi bukan itu arahnya, tetapi kaum muda yang sebenarnya bahwa memang ruang itu milik semua orang dan saat ini posisi tawar teman-teman itu sangat besar. Kalau kita lihat di ini ya di statistik populasi itu lebih dari 50%. Artinya apa? Ruangan itu ruangnya anak muda sebenarnya. Jadi menentukan arah
apapun itu, perubahankah atau kita akan membuat perjuangan yang lebih baik, itu ada di tangan teman-teman. Dan yang memimpin adalah sebenarnya teman-teman sendiri. Jadi mari kita patahkan mitos itu. Itu yang akan saya ajak ke teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke soal ruang. Tadi Bang Ganjar tadi sudah sebutkan bahwa kita bisa memulai ada 3 aspek pemberantasan korupsi gitu. Jadi kita bisa berpartisipasi mungkin tidak dalam penindakan, tetapi ada pendidikan dan pencegahan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau kita bicara ruang, mungkin kalau korupsi itu akan selalu kita asosiasikan dengan ruang politik gitu. Tetapi tidak selamanya. Kalau bagi saya justru kita bisa mulai dari perilaku pribadi, lalu kemudian bagaimana itu kita jadikan sebuah nilai, kemudian itu kita tularkan. Tadi Bang Ganjar memilih kosakata yang sangat baik, antivirus korupsi. Jadi itu menjadi kita menjadikan diri kita adalah antivirus gitu. Jadi itu justru sesuatu yang mungkin teman-teman bisa mulai dengan meyakini bahwa memang perilaku yang tidak koruptif adalah jalan menuju cita-cita dari apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Di mana sih yang bisa kita rebut? Ya banyak sekali, dari kampus sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita dengar ada penyelewengan dana di kampus aja, itu bisa. Kalau misalnya bukan dengan rektorat kah atau dekanat gitu ya kalau di kampus. Bahkan kalau ada event, itu adalah ruang buat kita untuk memang memulai mempraktekkan apa sih kita ini sebagai antivirus korupsi itu. Kita mulai dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga ada di tempat kerja, di organisasi di mana kita bernaung, bahkan keluarga. Jadi kadang-kadang saya juga mengalami gitu, begitu masuk ke keluarga itu akan sangat sulit bicara anti korupsi. Apalagi misalnya saya dari Sumatera yang kekerabatannya itu sangat kental. Jadi ya biasanya nepotis sekali kalau di tempat kita. Yo itu ke sana aja, kalau mau masuk sana ada pamanmu, ada lagi-lagi bukan paslon ya, maaf. Ada siapa di sana, ada ini. Jadi itu loh. Nah, sementara nepotisme itu sendiri adalah sebuah cara untuk memampukan perilaku koruptif. Jadi sekecil keluarga itu adalah ruang yang bisa kita rebut. Nah, kemudian kenapa menjadi sebuah apa ya? Kalau kita bergabung di sini kita akan sangat like-minded, sepemikiran bahwa anti korupsi adalah jawaban. Kita harus membaca ulang kembali Undang-Undang Dasar 45 karena memang sudah sangat dengan baik dituliskan di situ, di mana ada kalimat di alinea keempat gitu ya, mempersiapkan pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu ada ini ya, batang tubuhnya, ada pasal-pasal di situ. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang 45 itu kayak wah indah, oh beautiful gitu ya. Jadi kayaknya enak sekali ini, kayak udah divisikan sejak 45, tetapi begitu kita tarik pada realita, kok nggak gitu sih gitu. Ada susu mahal, stunting, kemudian ada banyak kasus yang kita dengar itu. Jadi kayak nggak nyambung gitu, dan sepertinya hal simple yang sedang terjadi, pengamatan saya adalah kita juga jadi jarang melihat kembali sebenarnya di undang-undang ada apa. Yang sering kita lihat adalah turunan dari undang-undang, di mana banyak sekali narasi yang justru kalau kita telaah dengan cermat, itu kayaknya jadi nggak pas loh dengan apa yang dituliskan di Undang-Undang 45. Dan teman-teman itu teman-teman juga kita mesti pahami bahwa apapun
bentuk aturan formal, hukum formal itu harus selalu sinkron dan selaras dengan Undang-Undang 45. Jadi nanti Bang Ganjar tuh ahli hukum, dia akan lebih bisa menjelaskan gitu. Ini saya analisa gembel gitu ya. Jadi yang semua aturan formal dan hukum itu memang harus selalu dan menjadi merujuk pada Undang-Undang Dasar 45. Itu pegangan kita gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita juga melihat bahwa ada sejumlah kegagalan yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita tadi atau apapun yang tadi yang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita telaah tuh mereka gagal menjalankan mandat, misalnya pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM, pasal 33 yang berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam, misalnya ketika ada prakteknya dipenggal gitu ya, bahwa kekayaan alam itu dikuasai negara, selesai. Belakangnya kita nggak pernah tahu. Jadi ada terpenggal tuh, mungkin dia terpenggal omnibus law gitu kan, atau dia terpenggal dengan aturan yang lain, dan itu akan sangat sulit ketika memang banyak pelanggaran justru legal, karena dibuat legal gitu. Nah, ini saya udah masuk ke dalam ruang yang lebih politis memang, dan karena sistem negara kita itu memang menganut demokrasi yang sifatnya perwakilan, kita punya parlemen yang seharusnya memang membawakan suara-suara dari kita, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Suara kita itu justru sering kali, acap kali tidak pas gitu dengan apa yang diundang-undangkan, aturan produk aturan yang dibuat oleh negara itu tidak pas. Bahkan kalau kita lihat, bahkan kita bisa tanya nih, secara sangat teknis, oke, ini suara kita ada kemana sih? Kita harus menyuarakan ini. Apakah kita ketemu parlemen kita? Apakah kita ngomong? Apakah ada musrembang kita datang? Apakah kita diundang? Saya sendiri misalnya, saya KTP di Jakarta, domisili di Jogja. Saya gimana? Saya mau menyuarakan kemana sih? Secara teknis saja saya udah, ini kita bersuara kemana? Yang paling mungkin itu kalau demo loh, itu juga demo ya paling apa sih ya, diliput di ini misalnya gitu. Tetapi banyak peran-peran dari penyelenggara negara itu memang sangat sangat menjadi koruptif. Kita memandangnya koruptif. Kenapa? Karena peran mereka itu akhirnya jadi bukan lagi sebagai pembawa dan pengawal suara rakyat, tetapi menjadi jadi trias politika itu ya, yang membuat undang-undang oligarki juga, yang menjalankan aturan-aturannya bagian dari oligarki juga, yang ngawasin jadinya bagian dari oligarki juga gitu loh. Baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi ya. Jadi bukan hanya politisi itu kita sebut oligarki. Nah, begitu kita memandang lebih jauh, pertanyaan kritis itu adalah, ini orang-orang kok bisa sih sampai di DPR? Kita bisa melihat bahwa rekrutmen politisi atau rekrutmen anggota parlemen memang dari awalnya, dari hulunya itu sudah koruptif. Kalau kita lihat, itu praktek mahar itu di partai mana sih yang nggak ada gitu. Ini teman-teman yang di Parpol juga ada yang sekarang kemarin-kemarin sih pusing lah nyari modal. Bayangkan untuk jadi wakil kita dia cari modal. Saya juga bingung itu kenapa. Padahal kan modal seharusnya adalah suara kita, aspirasi kita, keinginan kita, apa yang menjadi yang ingin mereka bawa ke kancah legislatif misalnya, lalu kita memutuskan suara di eksekutif gitu. Tetapi kenyataannya per 5 tahun suara kita itu hanya dipinjam aja sebentar, habis itu bye bye gitu ya.
Nah, adanya kondisi ruang politik ini menjadikan segala sesuatunya transaksional. Kita tidak punya lagi ruang di mana kita bisa memasukkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan secara teknis juga membingungkan, sulit. Sekarang kalau ada ibu-ibu misalnya, anaknya stunting, apa sih paling nyarinya ke solusi itu selalu kepada hal-hal yang sangat responsif pada saat itu, bukan jangka panjang. Tidak, itu akan sangat sulit gitu. Jadi kita tidak bisa lepas dari nasib kita, tidak bisa lepas dari praktek-praktek koruptif yang memang ada di bagian penyelenggara negara itu. Lalu korupsi itu barang baru nggak sih? Enggak. Dari zaman Soekarno juga sudah ada. Kalau kita lihat catatannya itu banyak ada gitu ya. Soekarno, Orde Baru, kemudian di zaman Gus Dur juga ada, kemudian di zaman Mega. Saya nggak nyebut presidennya yang korupsi ya, tetapi ada kasus korupsi. Kemudian sampai ke SBY, lalu ke Jokowi gitu. Nah, yang saat ini mumpung momennya pas agak tepat ya, yang saat ini Jokowi justru sedang dengan telanjang mempertontonkan gitu bagaimana semudah itu aturan diporak-porandakan. Bagaimana semudah itu rasa nurani itu bisa dikecilkan, tidak ada nilai gitu. Suara-suara itu hanya apa ya, suara-suara yang mengkritik itu dianggap sebagai ancaman, musuh, benalu gitu. Tetapi dengan sangat telanjang kita bisa melihat ada agenda besar yang sifatnya sangat entah kekeluargaan, pokoknya atau apa, tapi itu seakan memang didrive oleh sebuah kelompok oligarki yang memang sangat kuat saat ini. Jadi ini yang terjadi di apa sedikit refleksi dari saya. Kemudian buat ke depan teman-teman, saya cuma mau mencoba membagi ada 3 bekal. Bekalnya itu hanya pertanyaan. Pertama, kita mau apa? Kedua, kita butuh dan bisa apa? Ketiga, kita punya apa? Jadi 3 tools ini, 3 pertanyaan ini adalah alat kita untuk mencoba untuk membuat sebuah peta bagaimana sih kita kalau membuat bagaimana sih kita menuju sebuah negara yang bebas KKN. Itu di zaman kita di 98 tuh juga kayak indah juga itu. KKN apa segala macam. Semua sepertinya indah, tetapi begitu Soeharto tuh jeng-jeng, itu ada kondisinya sangat ngeprank kita juga. Jadi banyak kegagapan yang terjadi saat itu. Lalu yang pertama ya, kita mau apa? Jadi kalau di kita mau apa berarti kita harus nge-set up tujuan, cita-cita besar dan supaya lebih realistis tentu kita ada cita-cita besar, berarti kita harus ada tujuan yang jangka menengahnya, ada jangka pendeknya gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah kita butuh dan bisa apa? Nah, kalau saya boleh bilang ke teman-teman, teman-teman itu punya loh modal dan kemampuan untuk membuat kampanye, untuk menguatkan edukasi, untuk melakukan lobby, advokasi dan lain-lain. Satu hal yang menurut saya sangat penting apa yang harus dimiliki dan bisa dibuat oleh teman-teman adalah narasi. Narasi ini penting sekali karena ini seakan menjadi pengikat, perekat dan sumber energi kita untuk bisa masuk ke dalam rel yang sudah kita bangun demi menuju tujuan yang tadi gitu. Tentu setelah kita punya narasi itu ada syarat agar ini berjalan, ada komitmen dan tentu ada konsistensi untuk terus-menerus menggerakkannya. Nah, terakhir nih yang kita punya apa sih teman-teman? Jadi jangan berpikir bahwa kita itu punya itu seolah harus ada jabatannya. Syukur kalau ada, itu berarti nilai plus. Kita punya ruang yang lebih besar lagi untuk mempengaruhi. Tetapi sebagaimana kaum muda secara keseluruhan, yang teman-teman miliki adalah massa, jumlah ya, tadi populasi tadi, itu adalah keuntungan.
Kemudian kejernihan nurani. Saya harus bilang ini karena tentu saya udah lebih dulu 20-an tahun yang lalu saya mungkin seumur teman-teman, tapi sekarang tentu tidak. Saya sudah banyak distorsi sejak dari muda itu. Kemudian kekuatan teman-teman yang teman-teman miliki adalah kreativitas, punya jaringan, punya koneksi, punya kemampuan untuk bisa terus-menerus mengasup literasi apapun, ya, mencari referensi dan lain-lain, kemampuan bersosial media, dan energinya masih besar. Pesan saya untuk teman-teman, kita untuk menjawab semua tiga ini ya, tadi kita mau apa, kita butuh apa, dan bisa apa, lalu kita punya apa, yang bisa mengikat itu hanya ada nilai dan prinsip, yaitu kita anti korupsi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Vicky ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Santoy atas pemaparan analisisnya pada malam hari ini. Sangat kritis, bukan Anabel ya, Kak Santoy, tapi sangat kritis, sangat sangat ciamik lah gitu ya. Jadi tentu anak muda pasti punya ruang untuk apa namanya mewujudkan negara menjadi anti korupsi. Selanjutnya untuk pemateri kedua, saya persilakan untuk Bung Manik memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Vicky. Suara saya udah terdengar? Oke, makasih sekali lagi. Tadi Kak Santoy menyampaikan dengan sangat baik dan sangat kritis ya, membedah semuanya dari hulu sampai ke akar mungkin ya. Jadi selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kalau bicara terkait dengan masalah korupsi, dan mohon maaf juga saya belum bisa menyampaikannya dengan paparan, tapi saya hanya ingin mengingatkan teman-teman semua, apalagi teman-teman yang masih muda, kalau kita bicara tentang masalah anti korupsi, kita harus ingat hal yang terjadi di tanggal 24 September 2019 dan juga di 30 September 2019. Kita punya dua teman yang mungkin menurut saya adalah rekan-rekan yang patut kita ingat sebagai pejuang-pejuang demokrasi bahkan anti korupsi ya. Ada Randi dan Yusuf dari Kendari yang menjadi korban dari aksi besar saat reformasi di korupsi tahun 2019 saat itu. Saya selalu merinding kalau bilang mereka. Jadi mereka adalah korban dari kekerasan aparat pada saat itu, teman-teman semua. Mereka harus kehilangan nyawa hingga hari ini. Belum juga dengan teman-teman di Jakarta yang kita tahu ada banyak sekali korbannya, termasuk Akbar Alamsyah dan teman-teman yang lain yang juga yang harus meregang nyawa pada saat itu. Jadi saya perlu bilang bahwa yang Kak Santoy bilang, orang-orang muda itu memang bukan lagi pemimpin di masa depan, tapi mereka harus diberikan ruang untuk mulai menunjukkan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai individu politik yang juga harus diberikan ruangnya oleh negara gitu ya. Kenapa? Karena bagaimana bisa kita hidup di masa depan ketika masa depannya dikorup oleh orang-orang yang hari ini mendapatkan jabatan. Apalagi ketika mereka mendapatkan jabatannya dengan suara-suara yang kita sampaikan gitu ya. Tentu itu adalah sebuah manipulasi politik yang menurut saya paling parah. Jadi hari ini teman-teman semua, saya hanya ingin mengingatkan bahwa orang muda tentu harus dilihat bukan hanya sebagai objek politik. Teman-teman, jika hari ini melihat diri kalian sendiri, mungkin teman-teman menyalakan kamera gitu ya. Kita ini bahkan punya kekuatan yang sangat besar apabila ketika kita bersatu. Tahun 2019 sebenarnya sangat menunjukkan betapa besarnya kekuatan orang muda. Tirto saat itu menunjukkan hasil survei atau hasil riset yang mereka perlihatkan. Mereka melihat, mereka meriset kira-kira orang-orang yang aksi di sekitar Jakarta dan juga Jogja yang pada saat itu memang sangat masif, di Gejayan memanggil juga. Riset itu menunjukkan bahwa mayoritas orang-orang yang turun ke jalan adalah mereka yang berusia sekitar 17 sampai dengan 24 tahun. Lebih dari 50%-nya. Dan hal yang sangat menarik adalah ketika ditanya apa isu yang disuarakan oleh kalian,
lebih dari 80% mereka mampu menjawab bahwa yang mereka suarakan adalah RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK yang pada saat itu memang sangat-sangat parah gitu ya. Artinya teman-teman, artinya orang-orang muda kita gitu ya sebenarnya sangat peduli dengan politik. Orang-orang yang bilang bahwa kita apolitis, kita hanya peduli pada gimmick-gimmick politik gitu ya, itu salah besar. Karena apa? Karena artinya hari ini orang-orang muda itu tidak boleh diberikan edukasi-edukasi atau hal-hal yang sifatnya pendangkalan. Kita harus bicara soal hak-hak kita di masa yang akan datang, bahkan hari ini teman-teman semua. Jadi kalau bicara tentang, balik lagi bicara tentang anti korupsi, bicara tentang korupsi, itu semua merangsek masuk mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi. Mungkin ada di antara itu semua yang kita lewati ternyata ada yang dikorup gitu ya. Saya nggak tahu ya, tapi bagaimana teman-teman mungkin ya jalan ke sekitar fasilitas umum di sekitar rumahnya yang seharusnya mungkin kita memiliki pedestrian gitu ya, tapi ternyata tidak ada. Atau kita bisa melihat berapa sering aspal jalanan di sekitar rumah kita harus diganti-ganti gitu ya, yang padahal bisa jadi serapan dan anggarannya itu bisa lebih baik gitu ya. Ada banyak hal yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa korupsi itu adalah masalah yang kita hadapi bisa jadi sehari-hari. Uang biaya pendidikan yang seharusnya bisa murah atau bahkan gratis, bisa saja itu juga terkena korupsi. Akses layanan kesehatan kita yang seharusnya punya infrastruktur pelayanan kesehatan yang kuat, tapi bisa saja akhirnya itu dikorupsi. Jadi ada banyak sekali teman-teman yang saya rasa sangat dekat dengan kita. Jadi isu korupsi itu bukan isu elitis, isu korupsi adalah isu semua orang, semua lapisan, even pebisnis sampai dengan kita rakyat biasa itu adalah korban. Bisa jadi adalah korban dari isu korupsi ini sendiri. Jadi apa yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah memberikan motivasi pada kita semua orang-orang muda. Sudah saatnya kita bicara pada tokoh-tokoh elit-elit politik gitu ya, ataupun pengusaha-pengusaha dan lain-lain, bahwa orang-orang muda hari ini sudah tidak boleh lagi dijadikan sebagai objek yang hanya dipancing ke TPS untuk memilih orang-orang yang bahkan tidak pernah berbicara tentang isu-isu seperti ini. Gitu. Jadi kita harus membuka mata kita dan sadar bahwa hari ini kita sudah banyak sekali pendangkalan-pendangkalan yang diberikan kepada kita gitu. Perlu melek politik, perlu sadar politik teman-teman. Bukan berarti ketika saya bicara seperti ini teman-teman kemudian menjadi skeptis dengan politik, tidak. Justru kita yang harus mengisi ruang-ruang politik tadi gitu. Tidak harus teman-teman terjun ke dalam partai politik, tapi lihatlah siapa tokoh-tokoh politik tadi, kawal sampai dengan mereka benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang mereka janjikan kepada kita. Itulah kekuatan besar dari orang-orang muda hari ini gitu. Jadi ketika kita bersatu, ketika orang-orang muda ini menunjukkan sikapnya, saya yakin ke depan orang-orang itu harus takut. Bahkan yang selalu saya sampaikan adalah ketika mereka atau katakanlah orang-orang bersedia menjadi pejabat publik gitu ya, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka harus selalu takut sama rakyat. Kenapa? Karena kita lah yang mengawal mereka gitu. Karena kalau tidak ya Lord Acton pernah bilang gitu ya, absolute power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely gitu. Jadi tujuan kita sebenarnya dalam orang-orang muda ini adalah mencegah kekuatan atau kekuasaan yang absolut, yaitu dengan menjadi gerakan masyarakat sipil yang selalu mengawasi dan bisa menjadi watchdog bagi pejabat-pejabat publik kita ke depan gitu. Maka dari itu sekali lagi kalau kita bicara tentang isu anti korupsi, kita berbicara tentang keseharian kita teman-teman. Kita bicara tentang hidup kita hari ini bahkan masa yang akan datang. Jadi kelak ketika teman-teman semua dihadapkan dengan kondisi politik, tentu jangan sampai kita kemudian mengajarkan hal-hal yang sudah terjadi. Katakanlah 98, kita tidak perlu kembali ke 98 untuk tahu seperti apa 98 gitu ya. Banyak buku sejarah, banyak yang sudah bisa diceritakan kepada kita bagaimana konteks 98 itu sangat mengerikan, termasuk diantaranya adalah KKN. That's why KPK hari ini lahir gitu ya. Sebenarnya adalah respon terhadap masalah KKN pada saat itu. Gitu. Tapi sayangnya kita juga ingat di tahun 2019 ada banyak sekali masalah. Firly Bahuri terpilih secara absolut suaranya dan hari ini menjadi tersangka. Itu menunjukkan bahwa KPK dalam tanda bahaya gitu ya teman-teman semua. Jadi saya ingin memberikan semangat pada teman-teman semua meskipun dalam kondisi yang pelik hari ini. Mari sama-sama memunculkan harapan orang-orang muda hari ini bahwa kita tidak sendirian, kita banyak, kita punya kekuatan kolektif kolegial yang harapannya mampu menunjukkan kekuatan dan keberpihakan kita pada kebenaran
Itu yang harus selalu kita lakukan hari ini. Dan saya yakin bahwa isu-isu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak boleh kita wajarkan, tidak boleh kita normalkan. Hal yang terjadi gitu ya, sebelum-sebelumnya, katakanlah misalnya di Orde Baru, oh ya ada banyak KKN di sana gitu ya, tapi 32 tahun nggak apa-apa kok gitu. Karena kita mungkin dinormalisasi hidupnya bahwa ya hidupnya harus selalu sederhana, selalu legowo, menerima apa adanya. Tidak, teman-teman semua. Ada hak-hak yang mungkin seharusnya bisa kita dapatkan. Dan kalau kita kemudian menormalisasi, bahkan meromantisir isu-isu KKN hari ini, saya takut sekali kita akan kembali lagi ke 98 gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi, teman-teman semua. Teman-teman muda itu harus melek politik, bahkan harus sadar sejarah sehingga sejarah tidak terulang. Itu yang paling penting untuk bisa kita lakukan hari ini. Jadi saya ngomong mungkin terlalu banyak gitu ya, tapi apa yang mau saya sampaikan, isu korupsi ini itu sangat kompleks, teman-teman. Ada hal yang saling bertautan satu sama lain hingga akhirnya Pak Shantoy sudah menerjemahkannya dengan sangat baik gitu ya, oligarki yang mungkin hadir. Dan juga ya tentu kita harus melihat seperti apa posisi-posisi kita terhadap hal-hal tersebut hingga harapannya tadi kita punya kekuatan politik untuk menuntut semua tokoh-tokoh publik melakukan kinerjanya sebaik mungkin dan menjauhkan kita dari korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga akhirnya masa depan kita hari ini dan kemudian hari gitu ya tidak terkorup. Dan jelas tadi sekali lagi kita tidak perlu menunggu masa depan untuk jadi pemimpin karena kita takut masa depan kita akan dikorupsi oleh orang-orang yang mau memimpin hari ini gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga semangat dalam gerakan anti korupsi. Saya mengutip terakhir gitu ya dari sahabat saya Rendra namanya, dia selalu bilang bahwa perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan sepanjang hayat. Itu aja. Terima kasih. Masih mute, Vic. Oke. Baik, terima kasih Bung Manik. Pemaparan yang singkat tapi padat. Secara rinci kita menunjukkan bahwa anak muda masih punya peran dan harus berperan untuk mewujudkan negara anti korupsi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung untuk raise hand ya teman-teman, atau bisa tulis di kolom chat untuk yang ingin mau bertanya. Angkat tangan ya. Bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti biar saya bacakan pertanyaannya. Ini secara tidak sengaja baju kita sama ya, hitam-hitam. Kak Santai, Bung Manik, dan saya. Apakah ini menandakan kelamnya pemberantasan korupsi? Itu ada yang raise Boleh hand, bertanya? Mary. Oke, boleh. Baik, silakan. Terima kasih buat kesempatannya, Bro Vicky ya. Eh, sangat menarik sekali ya paparan semuanya. Nah, ini kan terkait anak muda. Boleh nggak saya tahu info, eh, kalau boleh malah berdasarkan survei atau data-data kajian untuk yang anak muda yang tadi lebih dari 50% akan milih, itu polanya atau trennya gimana ya cara mereka pola pikir memilih capresnya mereka. Itu aja ya.
Terima kasih. Pik, nggak usah nge-mute lain kali. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan untuk siapa ya? Maaf. Tadi Kak Mari ya? Pertanyaannya mungkin untuk pemapar anak muda ya, eh, Bro Manik ya. Oke. Terima kasih. Manik bisa langsung dijawab. Oke, maaf. Tadi commute. Iya, makasih banyak Kak Mary ya. Ini sangat menarik sebenarnya isunya. Bagaimana orang-orang muda ini akan memilih calon pemimpinnya gitu ya. Tapi kalau dari yang saya lihat, beberapa isu dari CSIS, dari apalagi ya British Council kalau nggak salah ya, isu anti korupsi itu masih tinggi sebenarnya. Jadi lumayan paling tinggi kayaknya saya agak lupa ya. Kemudian setelah itu baru isu-isu yang pragmatis ya, maksudnya berhubungan sama mereka. Mereka pasti bicara tentang lapangan pekerjaan, kemudian kesehatan karena pasca COVID-19, jadi banyak yang cukup concern. Kemudian lingkungan. Nah, jadi kalau yang saya lihat mereka akan mencari terlebih dahulu isu apa yang berhubungan dengan mereka, yang mereka minati. Kemudian barangkali ketika calon-calon pemimpin itu membicarakan isu yang serupa atau bahkan punya komitmen yang cukup baik di isu tersebut, mungkin itu yang akan mereka pilih gitu. Tapi saya nggak bisa apa ya sebut secara spesifik karena saya juga lupa-lupa ingat tentang survei dan juga apa namanya riset-risetnya karena ada banyak juga. Tapi yang sangat menarik kalau beberapa riset pun juga ada menunjukkan bahwa Gen Z ini spesifik ke Gen Z ya, itu sebagai truth generation. Katanya mereka adalah generasi yang mau mengulik informasi lebih dalam gitu ya. Meskipun perlu di-highlight, bisa jadi ini juga memiliki bias bias urban ya. Kalau saya melihatnya seperti itu karena mayoritas yang dikatakan sebagai Gen Z dan juga native apa ya native digital native gitu ya mayoritas yang lahir di urban sehingga katakanlah misalnya keterbatasan seperti akses terhadap pendidikan mungkin tidak bisa dimiliki juga oleh Gen Z yang berada di suburban atau mungkin daerah rural gitu karena ada juga risetnya yang menunjukkan kayak misalnya gimmick ataupun hal-hal yang akhirnya tidak cukup substansial itu cukup diminati sama mereka. Tapi saya khawatirnya karena ada beberapa influencer sangat disayangkan gitu ya. Mereka menyatakan dengan sangat jelas gitu. Oh, saya mau pilih ini karena lucu gitu. Kayak sangat dangkal gitu. Alasannya sangat dangkal. Meskipun ada banyak gerakan-gerakan orang muda hari ini ya, menurut saya sangat baik gitu. Misalnya bijak memilih dari Think Policy dan What is Up Indonesia, atau ada rekam jejak dari ICW. Jadi menurut saya ada banyak juga dan ini cukup diseimbangi lah. Nah harapannya bagaimana narasi-narasi substansial ini juga bisa memenuhi kepadatan narasi-narasi yang tadi tidak cukup substansial gitu ya. Itu biasanya mainannya di TikTok gitu, di Instagram. Nah itu menurut saya perlu untuk juga lebih banyak narasi-narasi itu bermain di sana gitu. Itu mungkin ya kayak. Semoga cukup menjawab. Baik, terima kasih Bu Monik. Untuk Zusmeri, apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, baik. Mungkin tidak ada ya. Iya Mohon ada. izin. Oh, ada ya. Oke. Baru sistem baru memute kembali. Sedikit lagi Oke. dan terakhir, kalau tadi poin utamanya adalah melihat isu anti korupsi. Nah, semua capres tentunya akan berdebat dan mungkin sengaja untuk mewacanakan ini karena tahu Betul, betul. ya kecenderungan anak muda. Nah, lalu bagaimana supaya lebih kritis lagi? Tadi sih sudah disebutkan ya masalah rekam jejak. Jadi eh, ya mungkin apakah anak muda juga cukup secara umum cukup detail ya, teliti
mengenai rekam jejak ini, atau mereka lebih kepada pragmatis, memilih capresnya anti korupsi lalu lihat dari debat saja cukup begitu. Makasih ya. Tuh, Kak. Ini juga menurut saya jadi concern ya, karena saya jujur nggak bisa melihat bagaimana behaviornya orang-orang muda ini pada saat 14 Februari gitu ya, karena yang akan menentukan sebenarnya pada saat di TPS kan. Tapi penting juga untuk dilihat bahwa narasi-narasi anti korupsi ini itu juga sudah mulai dimainkan di dalam visi misi gitu ya, ataupun isu-isu yang disampaikan oleh beberapa orang tertentu yang maju. Yang perlu kita sama-sama kemudian keluarkan juga adalah satu, mungkin melihat sikap partai gitu ya, bagaimana sikap partai politiknya terhadap isu-isu anti korupsi atau track record partainya, yang berapa banyak misalnya kadernya ada yang korupsi gitu ya, itu bisa jadi salah satu landasan menurut saya kenapa partai, karena balik lagi ya, itu kan memang institusi yang secara demokratis menaungi eh, orang-orang tertentu gitu, meskipun ada calon independen ataupun seperti apa, tapi tetap akan berkorelasi dengan partai pengusung kan. Selain itu juga track record secara individu, saya rasa itu juga bisa dilihat, karena track record individu ini lebih ke arah sikap secara personal, liputan-liputan media gitu ya. Dan ini saya melihat ada di Bijak Memilih juga, di bijakmemilih.id mereka sudah menyusun bagaimana track record masing-masing calon, mulai dari partai politik dan juga calon kandidat capres dan cawapres gitu. Kalau yang saya cawapresnya belum keluar sih, tapi capresnya sudah keluar. Kalau yang lebih spesifik ke anggota legislatif itu ada di rekam jejak. Jadi menurut saya itu bisa dijadikan sebagai landasan buat orang-orang muda tadi, mereka melihat kemana gitu ya. Jadi jangan sampai juga termakan narasi-narasi yang hanya bergulir di sosial media, tapi melupakan masa lampaunya gitu ya, yang punya indikasi-indikasi menjurus ke sana gitu. Mungkin Kak Santoy bisa menambahkan. Oh, masih di mute, Kak. Nah, ada. Iya, nasib saya bicara ternyata ditentukan oleh sistemnya. Saya, kalau saya tidak akan menambahkan, karena memang saya invalid untuk menjawab. Itu di anak muda. Jadi saya respect itu, bukannya menghindar ya Kak Mary, bukan. Tapi itu memang harus anak muda yang menjawab gitu. Kalau Ya. diizinkan, justru saya tertarik untuk melihat yang ada di chat itu Oh oleh iya, iya, iya. Bung. Mungkin masalahnya bisa kita baca sendiri ya. Agak panjang juga sedikit. Ini ada di kampus, sepertinya ada aturan ketika mengajukan proposal dan RAB, lalu ada aturan birokratis yang mengikat, lalu ada kewajiban gitu ya. Pertanyaannya solusi dan apakah itu masuk ke aktivitas KKN. Kalau menurut saya mungkin masuk ke aktivitas KKN karena ada unsur itu tadi ya, ada dipalsukan pertanggungjawabannya. Kemudian ada juga nepotis jadinya, dan nepotisme itu tidak melulu soal keluarga atau ini ya, atau kerjasama. Dia bisa jadi ada dalam ranah yang sifatnya relasi kuasa. Nah, kalau di kampus itu teman-teman yang mengajukan proposal artinya kan meminta, sehingga pihak kampus itu punya seakan seharusnya tidak ya, tapi seakan memang punya posisi tawar yang lebih tinggi. Dia bisa lebih superior, ada ruangnya di situ untuk menentukan apa ke teman-teman. Kalau saya boleh kasih masukan yang cukup praktis ya. Kalau teman-teman ada organisasi di organisasi mahasiswa atau kegiatan mahasiswa di kampus, buatlah fakta integritas di situ, lalu kita masukkan nilai soal bahwa kita akan menolak segala bentuk aktivitas atau hal-hal yang sifatnya korupsi dan nepotisme. Itu mungkin salah satu untuk mencegah. Jadi ketika hal ini terjadi, kita akan kembalikan ke situ. Buatlah tertulis dan itu ditandatangani, maka itu akan menguatkan posisi teman-teman untuk tidak ditekan oleh pihak kampus. Kalau saya ya, di titik awalnya ya. Nah, misalnya itu bagian dari kita mencoba mengantisipasi. Bagaimana kalau terjadi? Ingat lagi teman-teman muda kan kreatif nih. Ya udah, kalau istilah orang sekarang viralkan mungkin atau bisa diekspos gitu ya. Jadi kita
eh, harus lihat tools yang kita punya apa sih, potensi kekuatan apa sih yang bisa kita punya gitu. Dan eh, terus terang aja saya pikir sekarang orang takut diekspos ya, pihak manapun. Pihak manapun tuh sangat takut diekspos. Jadi itu bukan alat ancaman sebenarnya dari kita sebagai kaum muda, bukan. Tetapi itu alat untuk bisa eh, membela diri misalnya, atau kita lakukan sebagai bagian dari mekanisme kita untuk tetap maju dalam perilaku-perilaku yang sangat anti pada korupsi. Itu kalau kalau dari saya. Jadi fakta integritas saya pikir cukup penting dan itu bisa sekali kok dibuat gitu. Kalau saya sih saran teknis dan praktisnya itu. Semoga bisa menjawab ya, Bung. Kakak Bung gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Santoy atas jawaban di pertanyaan yang kedua. Untuk selanjutnya untuk Bung Manik nih, ada yang bertanya katanya dari Mas Putu Sarniada tentang korupsi masih aja ada di negara ini sedangkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi dan lebih parahnya dari anggota KPK sendiri yang dikorupsi, yang ada yang dikorupsi. Mungkin bisa dijawab, Bung. Oke. Kalau ini mungkin pendekatannya lebih pendekatan sistemik ya. Dan ya itu dia ya, sangat disayangkan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Itu dia kenapa saya bilang sebagai pendekatan sistemik, karena teman-teman mungkin harus tahu juga bagaimana tahun 2019 pansel pemilihan capim KPK pada saat itu pun juga itu problematik. Hingga akhirnya suara DPR bahkan bulat memilih Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK pada saat itu pun juga sangat problematik. Jadi menurut saya dengan proses yang sedemikian rupanya secara sistemik gitu ya, sangat problematik, ya itu juga akan menghasilkan culture korupsi yang juga lebih parah gitu. Makanya kalau menurut saya penting sekali kita belajar masalah anti korupsi ini itu memang sedari dini gitu. Kasyanto sudah menunjukkan secara jelas bagaimana orang-orang anti korupsi dimulai dari kampus gitu ya, itu akan menunjukkan bagaimana kita memiliki kekuatan gitu. Nah, masalahnya adalah ketika institusi Komisi Pemberantasan Korupsinya saja kemudian teridentifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi tadi gitu ya, menerima suap bahkan memeras gitu ya, jelas kita akan memiliki trust issue gitu yang kemudian bisa saja ini mungkin agak jauh tapi sangat sangat kita tidak harapkan terjadi gitu ya, orang-orang akan merasa bahwa lah KPK-nya aja seperti itu gitu ya, udah masyarakat seperti ini misalnya kayak gitu. Nah itu menurut saya hal-hal yang sangat-sangat disayangkan. Tapi ya jelas tadi balik lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini malah menjadi Komisi Pemberantasan KPK gitu ya. Karena kalau bisa saya bilang dari dulu gitu ya, tempat untuk kita kembali, tempat untuk kita melihat lagi apa ya, perjuangan-perjuangan itu selalu di KPK gitu. Tapi hari ini entah kenapa KPK menjadi gedung yang sangat seram buat saya. Dulu saya kalau ke KPK kadang suka senang gitu ya, ketemu orang, aktivis, bisa banyak diskusi gitu. Tapi kalau sekarang ke KPK jadi gedung apa ini gitu. Nah itu menurut saya jadi satu hal yang perlu kita sama-sama kritisi. Ini juga jadi catatan sebenarnya buat calon-calon pemimpin kita di kemudian hari, bagaimana komitmen mereka terhadap KPK, karena ini menunjukkan adanya hal yang sangat buruk gitu ya. Itu aja kali ya. Jadi mencegah dan kemudian bisa memperbaiki ini semua, saya rasa butuh pendekatan yang sangat sistemik. Tidak hanya pendidikan-pendidikan yang kita lakukan hari ini gitu ya, tapi juga pada tataran-tataran hukum dan juga kebijakan publik gitu. Karena kalau tidak ada supremasi hukum yang kuat, tidak ada hukum yang tegas gitu ya, itu semua bisa terjadi dan bisa terulang. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bung Manik atas jawabannya. Selanjutnya untuk mungkin ini untuk Kak Santo ya, tentang apakah di setiap daerah memiliki pengawas untuk mengawasi seorang untuk tidak korupsi? Pertanyaan dari Januari Fajrin. Oh ya. Oke, apakah di setiap daerah itu memiliki pengawas untuk mengawal seseorang untuk tidak korupsi? Kalau misalnya ada penugasan khusus, saya kira tidak ada ya. Tetapi ada perangkat-perangkat fungsional di tiap daerah itu memang harusnya mereka udah ada sistem. Seingat saya itu ada sistem pengawasan masing-masing loh.
itu ada lewat sistem online juga. Jadi ada anggaran misalnya ya. Terus itu udah ada kayak yang saya dengar dari teman-teman di daerah. Itu kayak ada mereka harus input apa, itu udah ada dikunci gitu. Jadi mereka cuma bisa entry, lalu nanti itu akan tersambung sampai ke Kemenkeu misalnya. Tetapi kalau untuk perilaku kan agak sulit. Ketika misalnya dalam catatan formal negara, ini lagi-lagi teknis, itu akan terlihat mungkin baik-baik saja. Tetapi penyusunan anggaran mungkin itu celah yang bisa dimanfaatkan oleh banyak penyelenggara yang ada di daerah gitu. Kong kali kongnya atau memang agenda-agenda tertentu dengan maksud tertentu gitu misalnya. Justru di situ gitu. Dan yang harus diawasi menurut saya bukan bukan seseorang gitu ya, tetapi bagaimana mereka menyusun kebijakan. Dan lagi-lagi kalau tidak salah mereka tuh harus publikasi deh. Harus publikasi apapun yang menjadi rancangan peraturan daerah, kemudian harus ada jadwal bertemu dengan masyarakat sipil, itu ada sebenarnya. Jadi kalau kita memang melihat ini tadi kayaknya nyambung juga dengan yang di bawah ya, sampai ke DPR gitu ya misalnya. Jadi penyelenggara negara itu jangan melulu kita melihat yang ada di Jakarta, tapi ada yang di sekitar kita. Bahkan pemilihan desa itu bisa, karena desa itu kan ada pemilunya juga tuh, misalnya atau Betul. lurah. Jadi kita bisa mulai dari situ, bukan melulu harus ada di DPR. Dan setahu saya, kalau ada anggaran yang memang masuk ke desa misalnya, mereka harus ada bikin papan. Jadi itu bentuk transparansi yang memang bisa dilihat warga. Itu harus bisa difoto, bisa selfie di situ. Kalau teman-teman Google aja anggaran desa gitu, ada kayak balihonya loh itu. Dan itu dicatat, ada yang tulis tangan, ada yang macam-macam lah gitu. Dan uh, dan lagi-lagi kadang ini ya bahasa transparan dan akuntabel itu kan sangat 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 apa ya, seperti seakan jelas tapi juga kadang nggak jelas gitu. Karena begitu kalau kita sebut transparan, kita akan melihat angka di situ. Tapi itu jadi ada kesan yang ditimbulkan secara psikologis bahwa memang oh segitu ya anggaran kita, oke berarti desa kita punya ini. Tapi betul-betul accountable nggak untuk warganya? Itu mungkin bagian selanjutnya yang harus diawasi gitu. Nah itu bagaimana cara pengawasan? Kalau saya misalnya bicara di desa ya, kalau di masuk kabupaten mungkin akan udah ada parpol gitu di situ. Tapi kalau di desa itu ada rembuknya RT apa segala macam. Jadi sebenarnya potensi jalan buat teman-teman bisa melakukan apa ya aksi-aksi edukasi dan pencegahan itu justru memang dimulai dari perangkat-perangkat terkecil atau yang ada di sekitar kita. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Santoy atas jawabannya, dan kita tidak bisa hanya berharap pada para pemimpin, tapi gerakan anti korupsi bisa kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan kita, keluarga kita. Jika kita dilakukan dengan bersama-sama, dengan kompak, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara anti korupsi yang menggeser Denmark gitu ya di indeks persepsi korupsi. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, mungkin kita sudahi saja ya diskusi pada malam hari ini. Vic, ada Terima yang kasih. angkat tangan dari Ada yang tadi nanya, tuh, Mas. Oh, Pak Putu. Mas Putu ya? Oke. Oh Iya. ya, Pak Putu. Baik. Aduh. Oh iya, Pak Putu. Silakan Pak Putu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semua, salam anti korupsi. Saya perkenalkan, nama saya Putu Suwarnayu dari STKIP Agama Indonesia Singaraja, Bali. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ya, jadi saya dapatkan informasi ini sebenarnya dari grupnya dosen PAK itu. Nah, mudah-mudahan di dalam kesempatan ya kita bisa sharing-sharing. Ya, satu hal yang perlu saya garis bawahi terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Bang Ganjar gitu. Satu, mungkin ada 3 pilar itu tentang korupsi itu, ada penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Mungkin ranah saya itu tidak ada di pendidikan. Nah, terkait dengan itu, bagaimana kita mengedukasi mahasiswa dari sejak dini, menanamkan bahwa korupsi itu adalah rampok,
korupsi itu adalah pencurian. Korupsi itu tidak baik. Agama manapun semua akan mengajarkan jangan korupsi. Karena korupsi itu rampok, korupsi itu tidak baik, korupsi itu mencuri. Nah, mungkin dari awal dari sanalah kita akan memberikan satu penanaman nilai-nilai bagaimana kita mengajak mahasiswa kita secara bersama-sama mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tadi sudah disampaikan, termasuk lingkungan yang lebih luas, ikut berpartisipasi dalam mengawasi. Tadi sudah disampaikan ADD itu bisa 1,5 miliar, Pak. Ya. Bagaimana kita sebagai warga masyarakat bisa mengawasi itu untuk tidak diselewengkan. Dan itu terbukti banyak dana itu yang sudah diselewengkan. Gitu. Sehingga tertangkaplah oleh atau kena dari bukan KPK, dari BPK pengawas dari sana. Nah, setelah ditemukan itu akhirnya apa? Kena kasus masuk korupsi. Gitu. Nah, itulah yang perlu kita sharing kembali kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan semua. Saya sangat apresiasi kegiatan pada hari ini. Anak-anak muda tampil gitu. Jangan kita kalah gitu. Waktu kita banyak yang disita, waktu kita banyak yang dirampok itu misalnya. Katakan itu. Karena memang saya ingin mengajarkan sesuatu yang itu tidak benar loh, itu tidak bagus, jangan diikuti. Gitu. Nah, sehingga penanaman nilai-nilai agama khususnya sesuai dengan agama yang kita anut itu sangat-sangat berperan gitu. Dimanapun dia, siapapun dia. Kadang-kadang itu yang sering terlupakan. Karena apa? Punya kuasa, punya relasi kuasa, lupa. Dengan apa? Dengan posisinya, dengan hamba Tuhannya, rasa syukurnya, rasa terima kasihnya. Kadang-kadang itu sering terjadi. Nah, sehingga melupakan itu. Kalau itu sudah terlupakan, artinya apa? Korupsi itu mudah dilakukan. Tidak ada. Saya yang punya, ini uang saya, dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan kepada mahasiswa kita. Terutama yang masih muda-muda. Ini mohon maaf, ini ada gangguan ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Agak cucu bertengkar ya. Ketemu Pak. Pak Santowi, yang lain-lainnya pahlawan-pahlawan anti korupsi yang saya hormati, yang saya sayangi. Saya acungkan jempol pada rekan-rekan semua yang sudah bergerak, tidak hanya pada hari ini saja, pada momen-momen yang strategis seperti ini, tapi kita harus mewujudkan itu setiap saat. Katakan tidak untuk korupsi. Katakan tidak untuk korupsi. Kalau kita sudah mengatakan tidak untuk korupsi, itu artinya apa? Saya pernah mendengar satu ungkapan, sekali layar terkembang, surut kita berbantang. Kalau sekali sudah mengatakan korupsi diberantas, berantas. Katakan tidak untuk korupsi, kita jangan korupsi. Oke, terima kasih, selamat malam. Saya ucapkan kepada rekan-rekan semua, salam anti korupsi. Terima kasih Pak Putu. Kak Vicky boleh nggak aku coba sedikit aja singkat. Oke, baik. Itu Pak Putu, terima kasih sekali sudah juga berjuang ya di ruangnya. Mungkin ini juga bisa saya titipkan ke teman-teman muda, bahkan bagaimana kita bisa mengadvokasi kurikulum tentang anti korupsi di pendidikan dini. Itu bersama dengan, sebenarnya bukan hanya anti korupsi ya, ada soal gender, ada soal HAM yang lain yang bisa kita masukkan. Mungkin ini satu catatan juga buat teman-teman. Tadi Manik bilang ini harus sistemik. Nah, salah satu yang sistemik itu adalah kurikulum. Itu aja sih titipan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Saya ajak untuk itu bergabung banyak mahasiswa yang mengikuti pendidikan anti korupsi. Dan mata kuliah saya ajak untuk bergabung pada malam hari ini. Terima kasih.
Mungkin ada lagi tambahan, Bung Manik dan Kak Santoy yang ingin Cukup, disampaikan? Kak. Oke, Kak Santoy cukup. Bung Adi, mohon izin. Yuk, Ini Pak Ganjar baru gabung lagi nih, Pak Ganjar. nambahin nih maksudnya. Iya, boleh, silakan, Bung Adi. Oh, ya, nambahin info aja. Mungkin bisa dilurusin Mas Ganjar soal KPK di daerah. Seingat saya dulu ada wacana ya, usulan bikin KPK di tiap daerah, Mang. Tapi kan untuk itu perlu tambah personil, tambah anggaran, biaya, itu nggak disetujui oleh sistem. Jadi setiap kali KPK ingin memperluas cakupan wilayah kerja lebih dekat ke pusat-pusat korupsi itu selalu dihalangi, dihalangi oleh sistem. Terutama kalau meminta anggaran aja ke DPR itu selalu nggak disetujui. Bahkan dari embrionya kalau saya dengar dari pembentuk KPK di awal itu sudah mau diaborsi itu KPK itu. Jadi dari awal memang sudah mau dihancurkan oleh ya koruptor. Dan akhirnya berhasilnya tahun 2019. Itu aja tambahan saya, Vicky. Baik, terima kasih Bung Adi. Mungkin bisa kita sudahi ya diskusi malam hari ini karena sudah menunjukkan pukul 9. Mungkin yang di waktu Indonesia Tengah sudah pukul 10 ya, teman-teman. Oh iya. Baik, terima kasih untuk para pemateri, untuk para peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Selanjutnya saya alihkan ke Bung Pangeran. Silakan Bung Pangeran. Masih di mute, Bung Adi. Bung Pangeran masih di mute. Oke, terima kasih kepada Bung Vicky yang sudah memandu eh, kegiatan kita dan juga kepada Kak Santoy dan Bung Manik sudah memberikan paparannya, begitu memberikan insightful bagi kita semua. Nah, semoga ini bukan pertemuan yang terakhir kali bagi kita semua, dan ke depan kita akan melakukan gerakan-gerakan masif lagi yang tentunya itu lebih kreatif lagi. Karena pada malam hari ini hadir juga rekan-rekan teman-teman pemuda-pemudi dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya kalau kita berjalan sendiri agak sulit seperti sapu lidi jika sendiri tidak bisa membersihkan lebih banyak kotoran. Nah, tetapi jika bersama-sama, nah lidi yang mudah patah jika sendiri bisa digabung dan itu bisa menyapu bersih segala macam kotoran. Nah, begitu juga kita semua saling bersatu padu dan juga memberikan kontribusinya untuk gerakan-gerakan masif yang kita lakukan ke depan. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Mohon untuk semua peserta menghidupkan kameranya. Silakan yang belum menghidupkan kameranya, segera. Oke, mohon dibantu Bung Adi. Ya, sudah.
Sudah, Bung. Saya mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah kami kirim melalui kolom chat. Dan rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini berakhir kegiatan kita penerimaan anggota baru angkatan ke-6. Nah, rekan-rekan sekalian akan kita informasikan melalui grup yang sudah kami sediakan. Oke. Saya akan mengucapkan pemuda-pemudi anti korupsi, rekan-rekan sekalian akan menjawab dengan berkontribusi bagi negeri. Oke, teman-teman siapkan untuk membuka voice-nya. Oke. Pemuda-pemudi anti korupsi. Oh, tunggu saya unmute dulu semua ya, biar Oke. rame. Ya, mohon bantu Bung Andi. Eh, Oke, jika saya menyebutkan pemuda-pemudi anti korupsi, belum. Silakan unmute. Boleh unmute sendiri. Oke. oke, silakan mute semuanya. Oke, saya ulang. Pemuda-pemudi anti korupsi. Berkontribusi untuk negeri. Berkontribusi untuk Pemuda-pemudi anti negeri. korupsi. Berkontribusi untuk negeri. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima Demikian kasih. acara talk show kita pada malam hari ini. Semoga wawasan ini dapat menambah hal-hal baru dalam diri kita dan juga menambah semangat gerakan kita ke depan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bung Ganjar, Bung Adi. Saya Santoy Makasih dan banyak Bung semuanya. Manik sudah menyempatkan waktunya. Makasih banyak. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Pamit, selamat malam. Terima kasih. Bung Mani, Kak Santoy, terima kasih. Nanti mohon bisa di-share ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin kita sudah kirim email ke apa namanya, ke kolom chat tadi itu dan sebagainya. Mungkin bisa di-save ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, bisa diinformasikan lah gitu ke kita sehingga lebih ramai gitu, kita tahu informasi apa yang bisa kita dapatkan. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan sini. Selamat Terima malam. kasih. Salam anti korupsi. Mantap, Bung Pangeran. Sukses. Siap, Bung. Sukses. Terima kasih Bung Adi, Bung Pangeran. Ya, Terima kasih Bung Vicky. Sampai jumpa. jadi langsung di-invite aja ya ke grup anggota baru Siap. itu. Oke, Bung. Ya, selamat malam, Bung. Mantap. Mantap. Oh, pas ada ini saya usul kan nanti tanggal 9 ada kuliah umum. Itu, Bung. Tanggal 9. 7.000 mahasiswa targetnya. Pas hari anti korupsi sedunia 7.000 mahasiswa. Nah, berarti di situ bisa promosi lagi tuh penerimaan anggota baru untuk angkatan ke-7. Boleh, Bung. Siap. Ya kan? Jadi setelah biar masih hangat, langsung kita promosi, flyer disebar kan, isi G-form, tanggal 16-nya, hari Sabtu juga, PAB lagi. Itu bisa banyak yang gabung. Lebih dari 25, malam ini 25 ya. Iya, 25. Ya, Serta ada 45 lebih. ya. Jadi total anggota yang sudah terdaftar 200 lebih kan sekarang. Iya. Itu saya usul
Kesempatan bagus tuh tanggal 9 karena ada 7.000 mahasiswa ikut kuliah umum. Boleh. Nanti akan merencanakan lagi, Bung. Iya. Oke. Sama tanggal 6 nanti HUT apa ya? Bikin apa ya? Acara Zoom aja ya, ketemuan semua ya. Boleh, Bung. Boleh. Tanggal 6. Tanggal 6 tuh hari apa ya? Hari Rabu ya. Tanggal 6 ya. Hmm. Wah, kayaknya Desember padat juga gitu, Bung. Kamu kamu nggak bisa hadir. Iya, ada jadwal. Tanggal 6, tanggal 16. Ya tuh ya Wapres yang pimpin. Ya, Ini. ini. Ya Ini kan? terkendala jaringan sih. Ya cuma ketemu aja ngobrol-ngobrol, toh Hmm. diundang semua. Ya. Nanti angkatan yang baru juga ikut kamu. Iya, kenalan lagi gitu ya, kenalan anggota lama dan anggota baru ngobrol-ngobrol ya. Biar tambah akrab aja dulu. Siap. Jadi gitu, jadi tanggal 6 sama tanggal 9. Tanggal 9 cuma siapin flyer aja, angkatan ke-7. Boleh, Bung. Oke, sama alamat G-form tuh, syarat. Iya flyer, kamu kan ahli bikin flyer, saya lihat. Coba-coba. Ya, Sebenarnya ya. sebelumnya sudah dibagi sih, Bung, apa teman-teman yang bagian itu penulisan, Oh, desain, yang belum belum berjalan aja sih. iya, ya di sisi lain juga kurang nantilah ya. Kita masih Ya. terlalu, Oke. artinya mesti ditambah fasilitas biar tambah semangat juga mereka. Nanti Oke, akan kejar. Oke, sip Bung. lah. Siap. Oke. Sarah Yaroserai. Wah, dari Papua kah? Ya. Sarah masih bertahan. Oh, tapi tidak monitor. Oke, and meeting for all.